Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala sholata kana hari yaktasilu fihi ahaduna fil yaumil wahidi khamsa marrat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan man ra'aha la yuksiru fi ada'il wajibat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kanat qurratu ainihi fi hadhihi sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum la yalwi illa ila sholihat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam memperbaiki urusan keduniaan, janganlah sekali-kali kita lupa akan memperbaiki dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala perkara inilah yang menjadi bekal dan pokok pertanyaan di akhirat. Sering kita lihat orang berlebih-lebihan dalam memperbaiki urusan dunia, tetapi tidak sedikit juga perhatiannya diarahkan kepada perbaikan ibadah. Urusan ibadah dianggapnya perkara kecil, dianggap perkara yang hanya berhubungan kepada Allah, tidak bersangkutan dengan urusan berbangsa, tidak ada kaitannya dengan kehidupan negeri, tidak bersangkut paut dengan urusan action internasional. Kalau paham ini datangnya dari orang Islam adalah sangat keliru dan menyesatkan. Sebagaimana keduniaan disuruh diperbaiki, maka demikian juga urusan akhirat, terutama urusan ibadah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya tidak ada yang menyia-nyiakan perkara ibadah, walaupun di antara mereka ada yang mengurus negara, ada yang mengurus perekonomian, sosial, ketentaraan dan lain-lainnya, tetapi perkara ibadah itu mereka jadikan nomor satu, perkara yang maha penting atau perkara yang wajib diutamakan. Kalau mereka sedang berperang, lantas masuk waktu sembahyang, maka terus mereka sembahyang. Kalau mereka berdagang, lantas ada panggilan sholat Jumat, maka segeralah mereka melaksanakan sholat Jumat. Demikianlah kelakuan yang dilakukan oleh mereka, para nabi dan sahabatnya kurun terbaik. Tidak ditangguhkan ibadahnya, tidak sia-siakan, tetapi dikerjakan sebaik-baiknya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang Islam kalau ia telah akil baligh, berarti perkara-perkara ibadah telah memberatinya. Dia wajib bersuci sehabis buang air.
ia wajib berwudu atau tayamum kalau hendak sholat, ia wajib sholat kalau sudah masuk waktunya, ia wajib puasa di bulan Ramadan, pergi haji kalau punya kemampuan, dan ia wajib zakat kalau mampu, dan lain-lain ibadah. Di akhirat kita tidak ditanya, mengapa engkau tidak naik mobil mewah waktu di dunia? Mengapa engkau tidak pernah naik kapal terbang? Tidak ditanya nanti di akhirat, kenapa bukan tinggal di rumah yang gedung yang kokoh? Mengapa tidak pakai baju yang bagus, minum susu, makan roti dan sebagainya? Tetapi bisa disiksa kalau tidak bersih bersuci, tidak beres berwudu, tidak sholat, tidak puasa, dan melanggar hukum. Dan ibadah yang ditinggalkannya akan menjadi siksa. Yang ditanya, kalau mengapa tidak zakat, tidak memberi makan orang miskin, tidak mengurus anak yatim dan sebagainya. Marilah kita perhatikan bagaimana ancaman orang yang tidak bersih bersuci, tidak beres berwudu, tidak sholat dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW pernah melalui satu kuburan, maka beliau mendengar suara ada orang yang disiksa di dalam kubur. Kemudian Nabi terangkan sebab-sebabnya dengan sabdanya, amma ahaduhuma fakana yamsi bin namimah wa amal akharu fakana la yastanzihu min baulih. Yang artinya, adapun salah seorang dari keduanya yang disiksa itu adalah karena ia tukang mengadu orang, mengadu domba, dan yang seorang lagi adalah karena ia tidak bersuci dari buang air kecil. Nabi Muhammad pernah melihat seorang yang tidak beres mencuci tumit kakinya di waktu berwudu. Lalu Nabi bersabda, wailul lil aqabi minan nar, yang artinya celakalah bagi tumit-tumit itu terhadap siksa neraka. Terhadap orang yang tidak sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, ma salakakum fi syaqar, qalu lam naku minal musallin. Yang artinya, mengapakah kamu dimasukkan ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Cukuplah keterangan-keterangan yang demikian menjadi bukti bahwa perkara ibadah itu adalah perkara yang sangat penting dan tidak boleh disia-siakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk memperbaiki perkara ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan padanya, sebagai petunjuk jalan bagi orang-orang yang mau berbakti, yaitu orang-orang yang percaya kepada perkara yang gaib, yang mendirikan sholat dan mendermakan sebagian daripada apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.